Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Birinda Dwi Utami dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di video YouTube kali ini saya akan menjelaskan terkait solusi persamaan linear menggunakan matriks. Nah, sebelum kita ke penjelasan yang lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang bingung, apa sih itu persamaan linear? Jadi, persamaan linear itu merupakan persamaan aljabar di mana tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Nah, dikatakan persamaan linear karena persamaan ini itu hubungan matematisnya bisa digambarkan dengan garis lurus dalam koordinat kartesius. Pasti untuk anak-anak fisika, matematika, maupun jurusan lainnya sudah tidak asing dengan yang namanya persamaan linear maupun matriks. Jadi bagaimana sih cara untuk menyelesaikan persamaan linear menggunakan matriks? Nah, kita simak video berikut. Untuk solusi yang pertama yakni menggunakan metode Cramer yang artinya determinan. Jadi, untuk solusi pertama ini kita menggunakan determinan untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, untuk persamaan linear kita umpamakan A1X tambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan pertama. Nah, untuk persamaan kedua ini. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan linear ini bisa kita gunakan prinsip determinan. Nah, jadi jika persamaan pertama ini kita kalikan dengan B2 dan persamaan kedua ini kita kalikan dengan A1. Jika dikalikan nantinya maka akan diperoleh X sama dengan determinan dibagi dengan determinan untuk persamaan itu sendiri. Nah, jika dijabarkan lebih lanjut maka hasilnya ini adalah C1 dikali dengan B2 dikurang C2 kali B1 per A1 kali B2 dikurang A2 kali B1. Nah, kenapa seperti ini? Karena untuk determinan yang di atas ini itu merupakan determinan dari X. Jadi, A-nya diganti dengan C. Kemudian untuk yang di bawah ini digunakan determinan dari kedua persamaan itu sendiri tanpa menggunakan C. Nah, jadi untuk yang variabel Y tetap sama, hanya kita ganti B menjadi C. Jadi untuk Y itu sama dengan A1 A2 C1 C2 per A1 A2 B1 B2. Nah, jika kita jabarkan lebih lanjut maka A1 kali C2 kurang A2 kali C1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B1. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. Nah, jika ada 3 buah persamaan, tidak seperti tadi hanya ada 2, nah bisa kita gunakan, kita jabarkan semuanya, kita cari X, Y, dan Z. Nah, pertama itu untuk X-nya sendiri, kita gunakan matriks dari variabel ketiga-tiganya di atas, tetapi untuk A itu karena ia berdampingan dengan X, maka nilai A diganti dengan nilai D atau hasilnya atau konstantanya
Nah, begitupun dengan Y, karena Y berdampingan dengan B, maka nilai B itu sendiri diganti dengan nilai D. Oke, dan seperti sebelumnya Z, ada variabel Z ya, karena 3 persamaan. Jadi nilai C itu diganti menjadi nilai D. Nah, untuk pembaginya di sini sama seperti persamaan sebelumnya, solusi sebelumnya ya, sama. Kita gunakan matriks untuk semua persamaan tersebut, jadi A, B, C, A, B, C, A, B, C. Nah, kemudian kita masukkan nilainya nantinya dan kita cari nilainya menggunakan minor, dan juga kita selesaikan matriks ini agar kita dapatkan nilai X, Y, dan Z. Mungkin seperti itu. Nah, untuk metode selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan linear menggunakan matriks, ada yang dinamakan metode reduksi baris. Nah, metode ini itu seperti namanya, reduksi baris, artinya kita semacam menghilangkan variabel sehingga matriks dari persamaan itu nantinya itu menjadi matriks identitas. Nah, bagaimana maksudnya? Saya tuliskan. Kita umpamakan di sini ada persamaan X kurang Y tambah Z sama dengan 1. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian persamaan ketiga min X kurang 2Y tambah 2Z sama dengan min 1. Nah, ketiga persamaan ini tuh bisa kita tuliskan juga ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana maksudnya? Seperti ini. Jadi konstanta atau nilai dari variabel ini itu kita pindahkan ke dalam lingkup matriks. Seperti ini, berarti 1 min 1 1. Nah, terus 2 1 1 min 1 min 2 2. Nah, ini matriks 3 kali 3. Ada baris 3 baris dan 3 kolom. Nah, untuk hasilnya ini kita buatkan matriks 3 kali 1 seperti ini. Nah, jadi inilah yang saya maksud. Nah, tadi ini bentuk persamaan dan menjadi matriks. Nah, yang mana dimaksud matriks identitas? Matriks identitas ini di mana 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kemudian nilai di luar nantinya ini menjadi X, Y, dan Z. Nah, seperti itu. Jadi nilai dari matriks ini itu kita ubah atau kita reduksi, di mana misalkan nantinya 1 ini tetap menjadi 1 dan baris kedua ini harus menjadi 0. Kolom 1 ini maksudnya harus menjadi 0. Seperti ini. Kemudian untuk 1 ini untuk variabel Y itu harus tetap 1 dan di sampingnya itu harus 0. Nah, begitupun dengan variabel Z, dia harus menjadi 1 dan untuk kolom di atasnya itu harus menjadi 0. Seperti itu. Nah, jadi untuk mereduksi setiap baris nantinya itu ada kaidahnya atau ada aturan yang harus digunakan. Nah, aturannya itu. Nah, untuk metode ketiga untuk mencari solusi dari persamaan linear menggunakan matriks ada yang dinamakan metode inverse. Nah, jadi metode inverse ini itu seperti dengan metode inverse pada matriks ya. Jadi di sini itu ada rumus yang mana digunakan untuk mencari solusi persamaan linear, yakni R sama dengan M1 atau inverse dari matriks M kali dengan K atau konstanta. Nah, misalkan kita tuliskan 3 persamaan linear. 1,
saya gunakan persamaan yang tadi pada metode sebelumnya. 2x tambah y tambah z sama dengan 4. Ada min x kurang 2y tambah 2z sama dengan 1. Nah, persamaan ini kemudian kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks seperti pada metode sebelumnya. Yakni kita pisahkan ya menjadi matriks, jadi 1 min 1 1 2 1 1 min 1 min 2 2. Nah, jadi untuk matriks ini itu dia dinamakan matriks M. Nah, jadi ini matriks inilah nanti yang kita cari inverse-nya untuk kita kalikan dengan konstanta menghasilkan nilai R seperti itu. Nah, kemudian untuk K itu konstanta atau nilai hasil dari persamaan itu seperti metode sebelumnya ya. Jadi ini K. Nah, kemudian R yang dimaksud itu adalah variabel X, Y, dan Z. Jadi kita tuliskan X, Y, dan Z. Nah, inilah R-nya. Nah, inilah nantinya yang kemudian kita cari. Nah, jika sebenarnya dituliskan menjadi lebih baku, sebenarnya seperti ini ya, M dulu, baru nanti kita tuliskan R, karena perkalian matriks ya, tadi saya lupa bahwa ternyata ini perkalian matriks, jadi harus seperti ini, sama dengan K 1 4 dan 1. Nah, seperti itu. Ini M, ini R, dan ini K. Nah, disinilah digunakan inverse matrix ya, karena nilai M ini itu harus diinverskan kemudian dikalikan dengan R nantinya menghasilkan K, seperti itu. Nah, untuk rumus inverse matrix itu sendiri pasti sudah umum ya bagi kita untuk anak-anak sains, dimana inverse matrix itu rumusnya ini saya tuliskan di sini saja, M satu atau inverse dari matriks M sama dengan 1/, determinan M kofaktor transport dari matriks M itu nantinya. Jadi untuk metode inverse ini sendiri itu memiliki tingkat kesulitan yang bukannya lebih rumit ya, tetapi jalannya untuk mencarinya itu agak banyak, karena pertama itu kita harus cari determinan, kemudian kita harus cari kofaktor dari matriks M, kemudian kita transport lagi, kemudian baru kita cari nilainya, kemudian kita masukkan nanti ke nilai-nilai ini. Jadi itu sedikit lebih panjang jalannya, tetapi jika menurut beberapa orang pastinya ada yang merasa bahwa metode ini lebih mudah, jadi semua metode itu sama sebenarnya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Jadi saya sudah tuliskan, misalkan ada 3 persamaan seperti ini, kemudian kita cari solusinya dengan menggunakan 3 metode tadi. Kita coba semuanya. Jadi yang pertama itu metode Cramer ya, saya lingkar ini sebagai soal. Untuk metode Cramer itu saya tuliskan di sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan Cramer itu artinya determinan, jadi kita cari determinan masing-masing. Nah, untuk X tadi kan X kita umpamakan ini A, B, C, dan D. Nah, X itu atau A nanti kita gantikan nilainya menjadi D posisinya ya dalam matriks. Jadi di sini saya tuliskan nilai 4 min 1 2, kemudian matriks di sini itu tetap B. Jadi 1 min 1 min 1, kemudian di sini tetap C. Jadi 1 min 1 1. Oke. Nah, untuk yang di bawah itu matriks dari ABC itu sendiri pembaginya. Jadi begitupun dengan Y dan Z nantinya. Seperti itu. Min 1 min 1 min 1 min 1 1. Oke. Seperti itu. Nah, di sini
Kemudian kita selesaikan matriks ini cukup seperti itu saja dengan mencari minor dari matriks itu sendiri. Nah, langsung saja saya tuliskan. Saya ambil baris pertama sebagai untuk kita cari minornya. Jadi di sini 4. Nah, minor dari 4 di sini yang ini, bukan yang ini dan ini ya, yang ini. Jadi -1, 1. Kemudian kita gunakan aturan plus minus pada matriks. Jadi ini itu plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi 1 tadi itu kita pakai minus. Seperti itu. Minornya itu yang sebelah sini. Oke. Min 1, 2, min 1, 1. Kemudian tambah 1 kali dengan minornya min 1, min 1, 2, min 1. Oke, nah yang di bawah lagi, nah saya umpamakan saya ambil yang di atas baris pertama juga, jadi saya langsung saja ini minornya min 1, min 1, min 1, 1, terus di sini min 1, 2, min 1, 1, 1, dan di sini plus 1, minornya 2 min 1, 1 min 1. Oke. Nah, kita selesaikan. Oke, jadi langsung saja saya tuliskan berarti 4 kali min 2. Nah, sudah ditahu bukan bahwa kalau seperti ini tuh langsung saya dikali. Ini A, B, C, D, jadi A kali D dikurang B kali C. Nah, saya langsung tuliskan saja supaya cepat. Yang saya kira itu sudah dasar bagi penyelesaian matriks. Nah, jadi untuk ini berarti 1 kali min 2 min 1 kali 3 tambah 1 kali min 1. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja kita cari nilainya. Berarti ini min 8 kurang 1 tambah 3 per min 2 kurang 3 kurang 1. Sedangkan ini min 6 per min 6. Jadi hasilnya itu 1. Nah, jadi nilai X pada persamaan linear ini itu adalah 1. Nah, untuk mencari nilai Y dan Z juga seperti itu. Tinggal kita masukkan nilainya seperti kaidah yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, dan nantinya akan didapat nilai min 6. Nah, saya jelaskan sampai sini karena nanti kepanjangan. Jadi, saya rasa sudah bisa dipaham. Oke. Untuk metode selanjutnya masih dengan soal yang sama ya dengan tadi. Saya sudah tuliskan, kita tuliskan dalam bentuk matriks ya. Kita gunakan metode reduksi baris. Kita ingat aturan sebelumnya, aturan-aturan untuk mencari solusinya menggunakan reduksi baris itu kita bisa tukarkan, bisa kali atau bagi dengan bilangan konstan, bisa juga dengan penjumlahan atau pengurangan baris dengan hasil kali antar bilangan dengan baris lain. Nah, untuk metode ini langsung saja. Jadi kita lihat ini dalam pengerjaan ini sebenarnya kita harus teratur. Jadi ini harus 0, 0. Kita mulai dari ini dulu ya. Jadi untuk menghilangkan ini kita bisa persamaan 2 itu kita kurangkan. Persamaan 2 kita kurangkan dengan 2 dikali persamaan 1. Jadi saya tuliskan seperti ini. P2 kali 2P1. Seperti itu. Nah, maksud saya tadi, nah ini kan ini persamaan ini kita langsung saja saya tuliskan ya. Berarti di sini X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, karena kita kurangkan persamaan 2 itu, maka otomatis di sini jadi hilang ya, jadi 0 karena kita tadi kali 2 di sini 0, jadi menjadi min 3Y kurang 3Z, min 9. Nah, ini sebenarnya kita
harus kali-kalikan seperti itu, tapi saya langsung saja karena nanti agak kepanjangan kalau saya jelaskan lagi. Nah, diteruskan lagi dalam bentuk matriks seperti itu, 1 1 1. Jadi sini sudah jadi 0 karena ada hilang tadi, dikurangkan ya setelah dikali 3 3. Ini 1 min 1 1. Dan sini 4 min 9 2. Nah, untuk hal awalnya itu seperti ini. Jadi kalau mau dikerjakan lebih lanjut sebenarnya itu agak panjang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut sedikit. Kita perhatikan. Persamaan 2 kita balik ya dengan persamaan 3. Seperti itu. Jadi maksudnya kan kita balik supaya lebih mudah dalam pengerjaannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini agak rumit sih kalau menurut saya, karena benar-benar harus teliti, harus fokus, dan sebenarnya nggak menggunakan rumus, cuma dari analisis otak kita saja seperti itu. Jadi mengasah otak, tapi untuk beberapa orang pasti ya sulit, seperti saya juga sebenarnya, tapi ya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian sebenarnya ini jalan itu masih panjang untuk reduksi baris, dan juga untuk materi ini hanya orang-orang yang maksudnya sudah paham memang, dan saya akui saya memang belum terlalu paham dengan materi ini. Jadi ini hanya untuk apa yang saya pahami. Jadi intinya tetap pada kaidah-kaidah yang 3 itu tadi ya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti itu. Nah, saya cukupkan sampai di sini untuk reduksi baris. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode inverse. Nah, tetap kita gunakan persamaan yang tadi ya pada soal-soal sebelumnya. Nah, saya sudah jabarkan menjadi ini matriks M, ini R, dan ini K. Nah, sebagaimana tadi untuk inverse itu sendiri ada rumus tersendirinya, yakni R sama dengan inverse dari matriks M dikali K. Nah, maka dari itu kita harus cari inverse dari matriks M ini. Nah, kemudian kita kofaktor. Nah, saya tuliskan. Nah, kita cari determinannya dulu. Nah, ternyata determinan dari ini itu tadi sudah kita cari pada contoh soal sebelumnya. Nah, determinan M itu tadi itu sama dengan berapa ya tadi? Min 6. Oke, sorry, min 6. Nah, determinannya min 6. Mungkin untuk cari determinan tadi saya sudah jelaskan ya dari di contoh soal sebelumnya. Kemudian kita cari minor masing-masing elemen. Nah, kemudian untuk kofaktornya. Nah, kofaktor ini itu C maksudnya, kofaktor atau C. Itu. Nah, kofaktor itu artinya kita cari nilai minor masing-masing elemen. Jadi misalkan ini berarti minornya yang ini ya, kayak determinan juga sih sebenarnya, cuma digantikan nilainya, dan saya sudah cari sebelumnya, mungkin agar lebih memudahkan ya. Saya enggak, siapa tahu nanti videonya kepanjangan gitu. Jadi saya sudah cari sebelumnya seperti ini. Nah, ini kofaktornya. Nah, kan yang dicari untuk determinan itu kofaktor transpor ya. Jadi baris itu diubah jadi kolom, dan kolom diubah menjadi baris. Jadi untuk kofaktor transpornya itu sama dengan baris kita ubah jadi kolom. Nah, dari ini seperti ini, seperti itu, kita ubah tempatnya saja. Nah, seperti ini. Nah, kofaktor inilah yang kemudian dimasukkan untuk mencari inverse. Nah, inverse-nya kan inverse matriks M itu sama dengan determinan M kali kofaktor transport sama dengan min 6 dikali dengan matriks kofaktor transport tadi. Seperti itu. Jadi kita kali, kemudian kita
turunkan nilainya. Nah, kemudian diperoleh hasilnya itu ini sepertiga kan, min 2 kali min seperenam berarti sepertiga. Sini juga sepertiga kali 0 karena kan 0, jadi hasilnya 0 juga. Jadi ini seperdua dikali 0, ini min seperdua. Kemudian yang ini min sepertiga, ini seperenam ya, seperenam min sepertiga, terus ini seperdua. Oke, saya salah hitung. Nah, seperti itu. Nah, inilah kemudian dimasukkan, saya tuliskan sini ya karena nggak muat, ke dalam RMK. Jadi R-nya kan X, Y, Z. Kemudian inverse matriks M yang ini, jadi tulis ulang ya supaya rapi juga. Tadi salah tulis, min seperdua, seperenam, min sepertiga, seperdua. Nah, kali dengan K ya, kali K di sini, tulis lagi K di sini, 4. Jadi kita kalikan ini. Nah, nantinya setelah kita perkalikan matriksnya itu kita peroleh hasil kan, baris ini kali ini dapatnya nanti itu hasilnya itu 1, 1, 2. Nah, seperti itu karena ini perkalian matriks 3 kali 3 dengan 1 kali 3 menghasilkan nanti hasilnya itu 1 kali 3 juga matriksnya. Jadi nilai X nya itu 1, nilai Y-nya 1, dan Z-nya 2. Jadi saya selesaikan di inverse soalnya tadi seperti itu. Nah, ini harus dicakar, maksudnya dituliskan lebih lanjut. Maksudnya ini hanya singkatnya saja saya tuliskan karena saya sudah cari jawabannya. Bagaimana dengan video tadi? Apakah teman-teman sudah paham dan mengetahui tentang solusi persamaan linear menggunakan matriks? Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin masih kurang dipahami oleh teman-teman, silahkan komen dan juga hubungi saya di kontak saya. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat bagi saya dan juga kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It isn't something we found for